teori belajar sosial dan teori-teori belajar humanistik dengan penerapan di PGSD. Baik, di sini saya akan membahas dua pembahasan yang tentang teori belajar peserta didik, membentuk cara pandang guru terhadap peserta didik. Yang pertama, konsep dasar teori belajar sosial, yaitu terdapat observasi, modeling, penguatan, dan refleksi diri, dan interaksi tradisi atau Albert Bandura. Dan yang kedua, terdapat teori belajar humanistik dalam penerapan PGSD. Nah, ini relatif kebutuhan Maslow dalam pembelajaran siswa Carl Rogers, dan terdapat kesimpulan dan daftar pustaka terkait kedua teori ini dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar. Apa itu teori belajar sosial? Nah, teori belajar sosial adalah teori yang menjelaskan bahwa proses belajar studi melalui pengamatan observasi dan peniruan dan pengalaman berinteraksi kepada orang lain. Nah, gagasan inti dari teori sosial ini yang pertama, belajar bersifat sosial, bukan hanya penghasilan langsung, tetapi juga hasil pengamatan terhadap orang lain. Dan yang kedua, manusia dapat belajar tanpa harus mencoba dan mengalami sendiri. Dan yang ketiga, perilaku individu atau lingkungan dan progres kognitif saling mempengaruhi secara timbal balik. Di sini terdapat konsep dasar teori belajar sosial dan terdapat 5 pilar dalam belajar teori sosial. Yang pertama adalah belajar melalui observasi. Nah, peserta didik dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain di sekitarnya. Dan yang kedua adalah model. Terus seperti pendapat. Nah, pendapat bagaimana perilaku baik terhadap guru dan orang tua dan teman sebayanya, yang teman sebaya kita tapi berperilaku baik. Dan yang ketiga itu ada penguatan. Penguatan itu yang dimaksudkan performance, yaitu pemberian penghargaan atau konsekuensi yang memengaruhi perilaku peserta didik. Dan yang keempat adalah efekasi diri, yaitu keyakinan seseorang atau terhadap kemampuan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang kelima adalah interaksi tradi, yaitu terdapat individu, lingkungan, atau perilaku saling memengaruhi dalam proses belajar. Baik, di sini ada penerapan teori belajar sosial di PGSD. Yang pertama yaitu keteladanan guru. Guru memberikan contoh sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab kepada siswanya. Dan yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini yaitu digunakan agar siswa dapat mengamati secara langsung dalam pekerjaan sesuatu atau tugas tertentu. Dan yang ketiga adalah pemberian penghargaan. Nah, diberikan kepada siswa yang menunjukkan perilakunya positif sebagai bentuk penguatan. Dan yang keempat adalah kerja kelompok. Nah, diadakan kerja kelompok ini yaitu dapat melalui belajar interaksi sosial dengan temannya. Dan ada pula teori belajar humanistik dalam penerapannya di PGSD. Nah, yaitu menekankan bahwa tujuan belajar bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan potensi, kepribadian, kreativitas, dan karakter peserta didik secara utuh. Ada pula 5 tokoh humanistik peserta didik dapat mempelajari jika pembelajarannya terpenuhi. Yang pertama adalah aktualisasi diri, dan yang kedua adalah penghargaan, dan yang ketiga adalah rasa aman dan kasih sayang, dan yang keempat adalah rasa aman, dan yang kelima adalah fisiologis. Di sini terdapat pula tokoh humanistik yaitu Carl Rogers. Menurut Rogers,
menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana siswanya subjek aktif dalam proses belajar sendiri. Nah, peran siswa yang aktif atau menginspirasi, bertanya, dan mengembangkan potensi dirinya dalam percaya diri. Peran seorang guru ini terdapat guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswanya mengembangkan potensinya, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Kuncinya yaitu siswa dipandang sebagai individu yang mampu mengarahkan diri sendiri, self direct, yaitu menuju potensi penuhnya. Ada pula ciri-ciri pembelajaran humanistik. Ada 5 karakteristik utama yang dapat membedakan pendekatan humanistik. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, dan yang kedua adalah menghargai perbedaan kemampuan siswa, dan yang ketiga adalah mendorongkan kreativitas dan kemandirian, dan yang keempat adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, dan yang kelima adalah mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Di sini pula terdapat penerapan teori humanistik di PGSD, yaitu yang pertama, pembelajaran aktif. Guru menggunakan pembelajaran yang aktif sehingga melibatkan para siswa secara langsung. Dan yang kedua adalah ruang diskusi, di mana siswa diberi ruang diskusi untuk bertanya atau berdiskusi, menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga adalah menghargai karya siswa. Guru menghargai karya hasil siswanya, setiap usaha siswa tanpa membandingkan dengan temannya yang lain. Dan yang keempat adalah sesuai karakteristik siswa SD. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa sekolah tersebut. Dan yang kelima adalah lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, menciptakan lingkungan kelas aman dan nyaman dan penuh motivasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi yang pertama, kesimpulan teori belajar sosial. Di sini menekankan bahwa siswa belajar melalui pengamatan dan observasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan untuk teori belajar humanistik itu menekankan perkembangan potensi diri dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam penerapan di PGSD, dua teori ini saling melengkapi untuk menciptakan suatu proses belajar yang efektif dan menyenangkan, dan mampu untuk membentuk karakter siswa berpotensi secara optimal. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.